Dayak tuh kalau mau hebat teriak pun harus kencang. Bila perlu terbang semua atap stadion ini. Sekali lagi. Ayo sekali lagi kita teriak sama-sama. Kita bikin bergetar bumi ini. Gas. 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 Selamat sore. Dayak bersatu, Dayak maju. Saya yakin yang milih tema ini pasti mikir dulu. Pasti, nggak mungkin tidak mikir. Kemudian, yang membaca tema ini juga mesti mikir. Kalau saya tanya satu-satu yang ada di barisan depan saya ini, pasti jawabannya beda-beda. Saya akan menjabarkan sedikit tema Dayak bersatu, Dayak maju ini. Kalau bicara Dayak bersatu, pasti di dalamnya itu yang dikandung adalah kekompakan, kebersamaan, solidaritas, saling pengertian, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Yang lemah dibantu oleh yang kuat, yang kuat membantu yang lemah, yang ada membantu yang berkekurangan, dan seterusnya. Kalau bicara bersatu, tolong-menolong, saling membantu, agama pun mengajarkan. Pertanyaannya, kita yang ada di tempat ini orang Dayak sudah melakukan ini semua atau belum? Udah belum? Belum. Yang di atas lupa sama yang di bawah, betul? Kenapa bilang betul? Kenyataan. Wah, kalau gitu sakit kita ini. Harus diobati. Ini dokternya susah ini, tidak ada sekolahnya. Kalau ngobat yang ini sekolahnya tidak ada. Sering-sering pergi ke gereja. Bagi yang Kristen, yang Muslim sering-sering sholat. Karena Dayak itu bukan hanya Kristen, Muslim juga banyak orang kita Dayak, betul? Kemudian kalimat berikutnya saya mau menuju Dayak bersatu, yang narasi berikutnya Dayak maju. Seperti apa Dayak maju? Tadi Pangalang Ojila sudah menyampaikan detail sekali. Tadi Pangalang Ojila bilang orang luar datang hanya bawa lato-lato. Betul pula, lato-lato tuh mainan ini nih, lato-lato. Betul-betul aja. Lato-lato ke sini, jual bakso dia, dapat duit beli tanah. Jual bakso dia, dapat duit beli rumah. Jual bakso dia, dapat duit beli motor. Orang kita hari ini tanahnya dijual untuk beli bakso, tanahnya dijual untuk beli rumah, tanahnya dijual untuk beli motor. Rusak rumahnya, rusak motornya, Dikit cari. tanahnya habis, Duit habis. duit habis. Kalau saya tidak mampu memberi semua orang uang, saya akan memberi seorang kita ini cara berpikir. Saya akan beri bagi pengalaman yang saya punya. Saya ini tidak ada beda, adik-adik. Mungkin saya ini lebih parah dari kalian dulu. Saya yakin. Yang mengenal saya pasti tahu. Saya ini dari keluarga miskin. Bapak mama tidak sekolah. Dayak 100%. Mamanya Dayak 100%. Bapaknya. Bisa seperti ini. Duduk di Senayan sana, sekali-sekali pergi ke DPR. Benar gak Pak Lazarus itu pimpinan komisi? Biar lihat Pak Lazarus ini mimpin komisi seperti apa. Jadi inspirasi. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Paling tidak nanti untuk mendidik anaknya. Modal utama saya adalah sekolah. Saya rela jadi pembantu rumah tangga selama 6 tahun. Rela jadi buruh sambil kuliah. 6 tahun jadi pembantu untuk bisa namatkan SMP, namatkan SMA, jadi pembantu rumah tangga. Tukang masak, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, semua saya kerjakan. Yang penting saya bisa sekolah. Sekolahnya sekolah pagi, bukan sekolah sore. Maksud saya ini bukan pagi sore nih. Maksud saya ini sekolahnya jelas. Tamat SD hitung tahunnya pas, tamat SMP hitung tahunnya pas,
tamat SMA hitung tahunnya pas, kuliahnya ikut UMPTN, tamat dari universitas yang jelas, biar status sebagai pembantu rumah tangga. Saya lulusan S2 Universitas Tanjung Pura bidang politik, ngambil S1 pun bidang politik, karena saya pikir padahal background saya ini A1, saya ini anak IPA, jago matematika. Oh, di kelas dulu saya terkenal kalau matematika. Anak Melawi ini kalau ada sekelas sama saya, yang pernah satu sekolah sama saya tahu, Lazarus itu jago matematika. Tapi masuk sekolah politik, kenapa saya terjun ke dunia politik? Karena saya pikir biar orang lain lah yang ngurus soal hitung menghitung. Kenapa? Karena negara ini diatur oleh kekuatan politik. Betul? Insinyur sehebat apapun, kalau diperintah seorang presiden harus tunduk dia. Presiden adalah hasil dari produk politik. Betul? Kita ada pilpres, pemilihan presiden, dipilih jadi presiden baru dia bisa ngatur-ngatur kita. Lazarus ini juga dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk masyarakat Melawi. Karena saya selalu jadi pemenang di Kabupaten Melawi ini, maka saya setia juga datang setiap kali diundang dengan hormat ke Kabupaten Melawi. Sekolah. Oleh karenanya yang ada di sini, yang putus sekolah hari ini tidak usah kecewa. Tidak satu jalan menuju Roma. Kerja keras di kampung masing-masing. Kalau di kampung, kerja keras dengan posisi Anda hari ini. Selesaikan tugas dan tanggung jawab secara bertanggung jawab. Jadilah Anda pembeda dimanapun Anda berada. Biar tahu nih, perjalanan orang untuk bisa sukses nggak gampang. Saya datang ke sini ingin kasih inspirasi pada kalian bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Saya mau kasih tahu kondisi kita hari ini. Bicara lato-lato tadi. Saya ini kan orang politik keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Saya lihat dulu lokasi transmigrasi. Dulu datang makan beras yang seadanya, makanannya ikan asin, dapat lahan cuma dikasih lahan pekarangan 2 hektar. Transmigrasi. Setelah 20 tahun tinggal di tempat kita, saya mulai lihat rumah yang bagus-bagus itu rata-rata rumah yang tadi datang ke tempat kita. Sementara orang kita sebagian besar banyak yang ketinggalan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa bisa demikian? Nih yang berdiri di depan saya, yang mendengar omongan saya, yang sudah sukses, ayo kita berbagi. Yang sudah sukses, kalau ndak mau ngasih duit pelit, bagi ilmu pun tidak apa-apa. Itu namanya juga berbagi. Kasih jalan, kasih kesempatan kepada orang kita. Saya lihat saudara-saudara kita ini yang datang transmigrasi, datang setiap hari mereka bangun sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, kadang tidur, kadang tidak tidur, langsung mulai kerja di pagi hari di saat matahari belum terlalu terik. Mereka bekerja. Matahari terik, mereka istirahat. Sore sudah agak teduh sedikit, mereka kerja lagi menjelang sampai maghrib. Pulang, mereka sholat maghrib, terus istirahat. Rutin ini dikerjakan setiap hari. Orang kita, terutama yang muda-muda, saya mengingatkan, kalau masih senang hura-hura di malam hari, berhentilah kalau mau sukses. Kita hitung waktu. Jadi semuanya itu bisa dihitung. Saya gunakan ilmu matematika saya untuk melihat. Dalam satu hari, mungkin ini. Tidak semua juga orang kita yang berada di lokasi transmigrasi itu tidak sukses. Banyak juga orang kita yang sukses, yang bisa menyesuaikan diri. Yang tidak bisa menyesuaikan diri, ini yang jadi masalah hari ini. Tadi Pangalang Ojilah bilang, jangan iri, jangan dengki, kerja keras. Setelah orang sukses, iri, dengki. Ya kalau saya mungkin enggak lah, mungkin sampai nyantet sih enggak lah kali Pangalango ya. Tapi iri dengki.
Saya mulai ngelihat apa masalahnya ini. Padahal di orang kita Dayak ini, di rumah ini ada banyak anak muda. Bung Karno bilang, kasih saya 10 anak muda, akan saya pindahkan gunung itu. Berarti anak muda itu hebat. Tapi kenapa di rumah yang banyak anak muda ini justru ekonominya tidak bagus? Kenapa? Cek punya cek, tiap hari ribut dengan orang tuanya, minta duit beli pulsa, minta duit beli motor. Sementara malamnya banyak keluyuran. Besoknya bangun siang, waktu kerjanya hilang. Saya kasih hitungan saja, kenapa orang sukses sederhana. Tadi Pak Ngelangok ibaratkan saya bungkus rokok. Kalau saya ibaratkan soal jam kerja. Satu hari, hitung saja, kita kehilangan 3 jam kerja saja dari tetangga kita sebelah yang tadi datang hanya dengan ekonomi terbatas. Dalam satu hari kita hilang 3 jam. Dalam satu minggu, anggaplah 6 hari kerja, kita sudah hilang 18 jam. Satu minggu, 1 bulan tinggal dikali, 1 tahun tinggal dikali, selama 20 tahun tinggal dikali. Berapa jam kita kehilangan waktu? Ya wajar orang ekonominya lebih bagus dari kita. Alkitab juga mengajarkan, bagi yang malas bekerja jangan makan. Tuhan juga sudah bilang, berarti Tuhan juga bilang, tidak cukup kau cuma doa. Ya, kau harus bekerja. Matius pasal 7 ayat 7. Carilah maka engkau akan dapat, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua perintah untuk kita berbuat. Agama mengajarkan, sekolah mengajarkan. Pertanyaannya, kenapa kita bisa ketinggalan dari pendatang? Kenapa? Saya ini lolos dari seleksi alam, bukan pamer, enggak, kenyataan. Lalu saya masih ingat ketika saya mau masuk SMP, karena SMP enggak ada di kampung, adanya hanya di Sinta. Jalan kaki kurang lebih 60 km. 60 km itu saya tempuh 2 hari 1 malam, nginap 1 malam, besok lanjut jalan lagi, baru sampai di Sintang. Bawa beras 2 kulak, hancur bahu nih. Nggak menyerah, jalan terus, yang penting sekolah. Akhirnya jadi ada orang baik, diambilnya kita jadi pembantu, selamatlah saya sampai hari ini. Kalau enggak sudah larut juga di kampung aku nih. Maka yang putus sekolah jangan patah semangat. Saya kasih semangat. Anak kita bikin sukses, ajari mereka hidup yang benar, ajari mereka hidup yang baik. Pak Kim Hak tadi bilang, hura-hura boleh, tapi jangan bikin susah kita besok hari setelah pesta. Kita pesta dengan kelebihan, bukan pesta dengan kekurangan. Setuju? Habis pesta terus berutang, bagaimana kita bisa hidup maju? Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyesal datang ke acara ini. Inilah kita tunjukkan juga, karena Dayak itu juga harus tampil, Pak. Kita ini masih ada. Setuju? Setuju. Kalau kita tidak kumpul, udah tenggelam kita hari ini. Udahlah secara ekonomi kalah, kompak pun enggak, hancurlah kita. Minimal kita bersatu, kita maju. Kan itu bunyinya tadi. Dayak bersatu, Dayak maju. Ada orang bilang dia hebat, enggak adalah. Bukan dia hebat. Semua bisa karena kita mau belajar, mau berkorban, mau membuang waktu, mau bekerja keras dan seterusnya. Tidak ada sukses seperti membalik telapak tangan. Ini sebatas tanggung jawab saya sebagai orang yang dipercaya, yang dituakan untuk berbagi pengalaman, berbagi genap ilmu yang saya dapatkan sampai saya hari ini berumur 52, mau hampir 53 tahun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang kita, sehingga event dari Gawai Dayak ini bukan sebuah seremonial saja, tetapi ada hal baik yang dapat kita bawa pulang dan kita jadikan sebagai modal untuk kita menjalani, memperbaiki kehidupan kita selanjutnya.